Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Pada hari ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan dalam program Berkat Pagi. Mari kita siapkan hati kita, biarlah tanah hati kita adalah tanah hati yang subur, yang bisa ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa saudara? Saya katakan biarlah tanah hati kita adalah tanah yang subur, supaya firman Tuhan atau benih firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kita, dan itu akan berbuah, bertumbuh, berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, saudara, kita akan bersama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasal 28. Yehezkiel pasal 28 ayat, saya baca dari ayat yang ke-5. Yehezkiel pasal 28 ayat 5, di sana dikatakan seperti ini, saudara. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja, dan semarakmu dinajiskan. Ayat 8, engkau diturunkannya ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Nah saudara, ini adalah suatu nubuatan yang disampaikan kepada Raja Tirus. Kalau kita bisa melihat dari tema yang diberikan oleh lembaga Alkitab, di sana seperti itu, nubuatan melawan Raja Tirus. Nah saudara, di sini yang saya ingin ambil, saudara, di ayat yang ke-5, di sana dikatakan, karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Nah, saudara, kesombongan itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Tinggi hati adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, banyak orang tidak terkecuali orang yang di dalam Tuhan itu banyak mengalami hal ini, saudara. Ketika mulai berkelimpahan di dalam hal materi, mereka mulai sombong. Nah, saudara, di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana firman Tuhan datang firman Tuhan kepada Raja Tirus. Tapi saya percaya firman Tuhan bukan hanya kepada Raja Tirus, tapi kepada kita semua. Ini adalah peringatan buat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya kita bisa mengendalikan diri kita, supaya kita itu tetap tunduk di hadapan Tuhan, saudara. Jangan sampai kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita mulai hidup di dalam tinggi hati atau kesombongan, saudara. Ini bahaya, saudara. Ini yang menjadi mungkin peperangan di dalam gereja Tuhan. Kita harus berperang melawan kesombongan, saudara. Kita harus menguasai diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Lucifer adalah malaikat yang dikatakan di dalam Alkitab, malaikat yang membawa pujian dan penyembahan yang sungguh luar biasa, saudara. Dia jatuh karena apa, saudara? Karena sombong, saudara, tinggi hati. Ini yang menjadi warning dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tinggi hati. Tuhan tidak pernah menyukai orang yang tinggi hati. Dia tidak pernah menghendaki anak-anaknya, orang yang percaya kepadanya itu tinggi hati, saudara. Nah, pada pagi hari ini, saudara, kita akan belajar bersama-sama ada 3 poin penting tentang tinggi hati. Yang pertama, saudara, poin yang pertama, tinggi hati awal kita melupakan Tuhan.
sangat bahaya saudara. Nah, kalau kita bisa membaca di dalam Ulangan 8 ayat 14, di sana dikatakan, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini firman Tuhan datang kepada bangsa Israel. Tapi saya percaya firman Tuhan ini datang juga kepada kita. Jangan sampai tinggi hati itu menguasai hidup kita. Orang yang tinggi hati itu akan secara tidak sengaja saudara mungkin akan melupakan Tuhan. Nah saudara, ciri-ciri orang yang tinggi hati itu simpel saja, kita bisa melihat dari kehidupan sehari-harinya saudara. Mungkin dari awal dia bangun tidur, dia di sana kita bisa melihat apakah orang ini mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, kita ini semua bisa introspeksi diri saudara. Apakah kita ini tinggi hati, ada kesombongan dalam kehidupan kita atau tidak saudara. Kita bisa melihat bagaimana kita saat kita bangun pagi saudara. Ketika kita bangun pagi, kalau kita mengucap syukur, kita berdoa kepada Tuhan, itu awal kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena saudara, ketika kita mengawali hari yang ada, kita mengawali dengan doa, kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, itu adalah awal dari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara, saya kalau berdoa pagi saudara, di akhir dari doa saya mengatakan, Tuhan, hari ini kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Saudara, kenapa saya berdoa seperti itu saudara? Karena saya menyadari hidup saya tanpa Tuhan itu tidak ada apa-apanya saudara. Berjalan tanpa Tuhan itu sangat mustahil saya bisa melewati hari-hari yang ada saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan dapat melawan hidup kita? Siapa yang akan dapat mengganggu hidup kita? Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita mau awali setiap hari-hari yang ada saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, biarlah hari ini Engkau menyertai aku. Ini adalah orang yang rendah hati saudara. Nah saudara, kesombongan itu awal dari kita melupakan Tuhan. Jangan sampai ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kita tetap rendah hati. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, yang tidak akan pernah melupakan Tuhan. Dalam keadaan apapun, dia akan tetap ingat kepada Tuhan. Dia ingat membaca firman Tuhan. Dia ingat dia bersekutu dengan Tuhan. Ini orang yang rendah hati saudara. Nah yang kedua saudara, 3 poin penting. Yang kedua, tinggi hati awal kehancuran hidup kita. Kita bisa melihat di dalam Amsal pasal 18 ayat 12 di sana dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah saudara, kehancuran akan datang dalam kehidupan kita, kehancuran akan datang dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, itu kalau kita tinggi hati. Berkat Tuhan tidak akan pernah mengalir di dalam setiap orang yang tinggi hati saudara. Mari saudara, kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Kita mau melihat semua kebaikan Tuhan, supaya kita ini tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga saudara, tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Ini saudara, yang harus kita perhatikan saudara. Kekejian bagi Tuhan. Orang yang tinggi hati itu kekejian bagi Tuhan. Istilahnya saudara seperti ini saudara. Tuhan jijik melihat orang yang tinggi hati saudara. Saudara pernah jijik saudara?
Saudara, saya pernah melihat suatu makanan yang sudah basi, saudara. Itu saya, saudara, jijik sekali, saudara. Saya kalau melihat makanan yang sudah basi, sudah penuh dengan ulat, saudara. Nah, saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tinggi hati di hadapan Tuhan, Tuhan jijik dengan hidup kita. Tuhan, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Mari, saudara, kita mau tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini tertanam dalam hati kita, kita mau awali hari kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.